Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, masjid dan musola di negeri kita diperkirakan hampir 1 juta jumlahnya. Angka yang cukup banyak, jumlah yang cukup besar. Masjid-masjid yang begitu besar, masjid-masjid yang begitu banyak, persoalan kita yang menjadi tanda tanya adalah sudah seberapa besar masjid-masjid itu memainkan peran bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau membangun masyarakat di Madinah, yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid, yaitu Masjid Nabawi. Bahkan waktu beliau singgah di Kuba, 4 hari beliau singgah di Kuba, beliau pun membangun masjid yang kemudian diberi nama dengan Masjid Kuba. Dari masjid itulah terbangun masyarakat. Masyarakat yang punya komitmen yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat yang sangat komitmen kepada hukum. Masyarakat yang menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Masyarakat yang menguasai pasar tapi jujur tapi menguasai pasar. Masyarakat yang menjadi pasukan yang disegani oleh lawan. Masyarakat yang punya semangat tinggi untuk berdakwah, dan begitulah seterusnya. Oleh karenanya sebuah koreksi bagi kita semua, apakah selama ini masjid-masjid kita sudah berfungsi sebagaimana mestinya? Di dalam buku yang saya tulis, yaitu Panduan Memakmurkan Masjid, ada banyak fungsi dari masjid yang seharusnya diwujudkan dalam kehidupan sekarang. Paling tidak yang pokok ada 3. Ada 3 fungsi masjid yang harus kita wujudkan. Yang pertama adalah fungsi ubudiyah, fungsi peribadatan. Fungsi peribadatan berarti kita kaum muslimin harus mau beribadat dengan baik, dan masjid harusnya menjalankan fungsi peribadatan sebagaimana mestinya. Kalau kita memperhatikan fungsi masjid sebagai fungsi peribadatan, ternyata fakta menunjukkan bahwa yang mau beribadat di masjid itu masih sedikit. Tidak lebih dari 10% orang yang mau sholat berjamaah di masjid. Itu kalau kita bandingkan antara sholat 5 waktu berjamaah sehari-hari dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat masjid tidak mampu menampung jamaah, tapi sholat berjamaah sehari-hari ada 2 saf, ada 3 saf. Apalagi untuk sholat isya dan sholat subuh yang jamaahnya sangat sedikit. Jadi hitungan saya, perkiraan saya, kasat mata kita bisa simpulkan nggak lebih dari 10% orang yang mau sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya, pengurus masjid punya keharusan untuk memprogram kegiatan peribadatan dengan sebaik-baiknya, termasuk harus menyiapkan sumber daya manusianya yang baik, seperti imam, muazzin, khatib, dan sebagainya. Itu fungsi yang pertama, fungsi ubudiyah. Yang kedua adalah fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan, fungsi pembinaan. Rasulullah membina para sahabat di masjid sehingga menghasilkan masyarakat yang luar biasa. Kata beliau, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa adalah masaku. Generasi pertama dari kaum muslimin yang luar biasa. Maka masjid-masjid seharusnya memainkan fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan, fungsi pembinaan. Ada 2 aspek yang harus mendapat perhatian untuk melaksanakan fungsi ini. 1, aspek keilmuan, jamaah kita harus berilmu. Maka tarbiyah harus memberikan ilmu, pengajian, khutbah, dan seterusnya ini harus efektif, didukung oleh perpustakaan yang baik. Yang kedua adalah karakter. Dari ilmu harus terbentuk karakter.
Jangan sampai orang punya ilmu tapi tidak punya karakter yang baik. Maka dua ini adalah sisi penting yang harus dipertajam oleh masjid-masjid. Dan yang ketiga adalah fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Maka masjid harus memainkan peran sosial. Persoalan-persoalan sosial jamaah kita itu dapat teratasi dari masjid. Sebuah tanda tanya besar, seberapa bagus, seberapa besar peran sosial masjid kita selama ini. Terus terang, kalau kita melihat, memperhatikan keseharian, masjid-masjid kita belum memainkan peran sosial yang besar. Orang baru merasakan fungsi sosial masjid kalau besok mau hari raya Idul Fitri, karena di masjid-masjid ada beras secara gratis. Kalau Idul Adha, karena ada daging yang dibagikan secara gratis. Tapi dalam keseharian, ini masih jauh. Masyarakat kita, jamaah kita punya masalah. Adakah mereka datang ke masjid untuk dicarikan solusinya? Adakah orang yang bisa curhat di masjid? Dan begitulah seterusnya. Dan masjid harus mencari tahu apa persoalan jamaahnya untuk bisa diatasi. Rasul melakukan itu, para khalifah dulu melakukan itu, tapi masjid-masjid kita sekarang belum melakukan itu secara maksimal. Mudah-mudahan buku ini bisa dijadikan bahan oleh pengurus masjid, oleh kaum muslimin untuk memahami bagaimana seharusnya masjid itu dikelola dengan sebaik-baiknya pada masa sekarang, sehingga fungsi-fungsi masjid kita pahami dan selanjutnya bisa kita wujudkan dalam kehidupan pada masa sekarang dan masa-masa yang akan datang. Demikian dari saya, mudah-mudahan kita bisa mendalami isi buku ini bersama buku-buku lain yang sekarang sudah banyak yang berkaitan dengan masjid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.